pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Izin perkenalan, izin perkenalan. Nama Marvel Newton Jeberlosu, NRP 250209039. Prodi D4 MPLM, asal Tanjung Pinang. Izin menjelaskan materi tentang komponen-komponen komputer. Di sini sebelum masuk ke komponen-komponennya, saya akan menjelaskan apa dulu itu komponen komputer. Komponen komputer adalah bagian penyusun komputer yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi pemrosesan data, penyimpanan, dan interaksi dengan pengguna. Nah, di sini komponen komputer itu ada dua, yaitu hardware atau perangkat keras dan software itu perangkat lunak. Nah, di hardware atau perangkat keras itu adalah sebuah komponen fisik yang dimana komputer atau perangkat elektronik lainnya itu yang dapat dilihat dan disitu secara langsung. Nah, contoh jenisnya itu yang pertama itu ada perangkat input, yang dimana itu memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard untuk mengetik teks, angka, dan simbol, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada mouse untuk navigasi dan mengontrol kursor di layar. Yang kedua ada perangkat pemrosesan atau processing device, yang dimana itu mengelola dan memproses data yang diterima dari perangkat input, sering disebut sebagai otak komputer. Contoh itu seperti CPU atau Central Processing Unit, yang dimana itu mengelola dan mengeksekusi instruksi perangkat lunak. Dan kedua ada RAM atau Random Access Memory. Itu penyimpanan yang data itu menyimpan secara sementara dan itu berbeda dengan HDD, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Yang ketiga ada yang namanya perangkat penyimpanan atau storage device, yang dimana itu menyimpan data secara permanen atau sementara agar dapat diakses di kemudian hari. Contoh seperti hard disk drive atau HDD, yang dimana dia itu menyimpan data dalam jangka yang panjang. Sedangkan yang untuk RAM itu, dia tuh penyimpanan itu cuma sementara, yang mempercepat kinerja sistem. Yang selanjutnya itu ada yang namanya itu perangkat output, yang bagaimana dia menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contoh itu seperti komputer. Dan terakhir itu ada yang namanya perangkat hybrid, yang dimana tuh dia menggabungkan fungsi input dan output dalam satu perangkat. Contoh itu seperti touchscreen. Selanjutnya ada yang namanya itu software. Atau software itu adalah sekumpulan instruksi, program, dan data digital yang memberikan perintah kepada perangkat keras komputer untuk melakukan tugas tertentu, namun tidak memiliki bentuk fisik seperti perangkat keras atau hardware yang bisa dilihat dan dipegang. Sistem operasi atau operating system itu perangkat lunak yang mengatur dan mengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Contoh seperti Microsoft Windows. Sistem operasi ini tuh berbasis antarmuka grafis yang dikembangkan oleh Microsoft, yang menunjukkan pengguna untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan aplikasi. Yang kedua itu ada Linux. Itu sistem yang mirip seperti Unix, yang bersifat sumbernya itu terbuka atau open source dan gratis. Yang selanjutnya itu ada program aplikasi. Itu program yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Contohnya seperti ada Microsoft Office. Apa sih Microsoft Office itu? Microsoft Office itu adalah rangkaian software atau perangkat lunak perkantoran buatan Microsoft yang menyediakan berbagai aplikasi untuk produktivitas seperti Word itu atau untuk mengolah kata, ada Excel untuk spreadsheet, dan PowerPoint untuk presentasi. Yang kedua ada contoh yang lainnya itu ada Google Chrome atau web browser yang gratis yang dikembangkan oleh Google. Yang terakhir ada Brainware. Brainware itu adalah istilah untuk sumber daya manusia atau orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menggunakan, mengoperasikan, dan mengelola sistem komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Tanpa brainware, hardware dan software tidak bisa berfungsi. Nah, apa sih contoh brainware? Nah, contoh itu seperti operator atau administrator ya, yang dimana tuh dia itu yang menggerakkan suatu sistem yang mengendalikan maupun yang mengelolanya. Itu yang namanya kan brainware. Sekian penjelasan saya tentang komponen-komponen komputer. Terima kasih.